Anda selama beberapa menit ke depan dalam Cantika Raya News yang akan menyajikan info-info terkini dan aktual. Dunia pendidikan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Indonesia. Perubahan penting yang telah terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah perubahan kurikulum. Telah kita ketahui bersama, perubahan kurikulum juga diikuti perubahan perangkat pembelajaran, salah satunya RPP. Dalam rangka mengimplementasikan program pembelajaran yang sudah dituangkan dalam silabus, guru harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Lalu, apa sih itu RPP? Berikut penjelasannya. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, ataupun lapangan untuk setiap kompetensi dasar. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkungan rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri dari satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan di sini dapat diartikan sebagai persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajar untuk mau terlibat secara penuh. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar, memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Prinsip-prinsip rencana pembelajaran menurut Permendinas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses terdiri dari memperhatikan perbedaan individu setiap peserta didik, bersifat fleksibel, mendorong partisipasi aktif peserta didik, mengembangkan budaya membaca dan menulis, disusun untuk setiap kompetensi dasar, memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP, keterkaitan dan keterpaduan, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Langkah-langkah minimal dari penyusunan RPP dimulai dari mencantumkan identitas RPP, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Setiap komponen mempunyai arah pengembangan masing-masing, namun semuanya merupakan satu kesatuan. Komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran menurut Permendinas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses terdiri dari yang pertama, identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan. Standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. Lalu kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar menurut yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai kompetensi dasar dan beban belajar. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pembelajaran peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Lalu ada kegiatan pembelajaran terdiri dari pendahuluan, inti, lalu penutup, penilaian hasil belajar, dan yang terakhir sumber belajar. Berikut adalah contoh-contoh dari RPP.
Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Nur Amalia Putri, pembawa acara Cantika Raya News, melaporkan dari Studio 1, mengucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas.